Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah bonus reading tengah bulan. Kita akan lihat apa yang perlu kamu tahu ketika kamu nonton reading ini ya. Wow, abundant. Mars. Oke, semangat 45 kamu membawa kamu pada keberlimpahan kamu. Pergerakan kamu, dedikasi kamu selama ini, ambisi kamu. Dan ketika bicara kata ambisi ya, ini bukan sesuatu hal yang negatif. Seseorang itu harus digerakkan oleh kekuatan sebesar ambisi untuk berprogres dalam hidupnya. King of Pentacles. Wow, sumpah Cancer asik banget. Asik banget sih. Ini kayak temanya perayaan, pencapaian, kesuksesan, lalu keberlimpahan, stabilitas. Dengan ide-ide kreatif kamu, cara kamu melakukan sesuatu hal dengan berbeda, inovasi kamu, itu membawa kamu di titik di titik pencapaian, kesuksesan. Walaupun tadinya kayak aku mau bilang bahwa mungkin kamu berproses cukup lama gitu ya, sampai mungkin kamu bosen, kamu capek, kamu kayak nggak sabar. Tapi ini adalah momen di mana kamu melihat menuai hasil karya kamu ya. Karena gini, Mars itu adalah energi. Pertama energi kehidupan, ambisi kamu, semangat kamu, motivasi kamu. Bisa juga berbicara tentang agresi. Tapi dengan ini aku nggak melihat ada sesuatu yang agresif sih atau kayak konflik atau kemarahan. Ini lebih kepada semangat kamu untuk melakukan mencapai satu titik atau bergerak dalam hal yang memanggil di hati kamu. Dan di sini ada Jupiter gitu. Apapun yang kamu lakukan dengan energi Mars kamu ini ya, karena wajar sih Cancer itu kalau bergerak kadang dipengaruhi emosinya gitu. Tapi ketika sesuatu udah berbicara di hati kamu, kayak kamu dan itu kayak udah menyentuh sisi emosi kamu, di situ kamu punya energi yang luar biasa untuk berjalan ke situ. Itu se-ekstrim itu bisa se-ekstrim itu untuk hal yang positif maupun hal yang negatif gitu. Ya, sebagai makhluk emosional. Oke, dan itu membawa kamu lihat Jupiter kata kuncinya abundance, itu membawa kamu pada keberlimpahan kamu, kayak pintu-pintu terbuka buat kamu. Jupiter itu nggak cuma berbicara tentang abundance ya, tapi juga berbicara tentang ekspansi gitu, pengembangan diri, pengembangan filosofi kehidupan kamu, pengembangan pikiran kamu, kayak memperkaya pikiran kamu, dan bisa juga berbicara tentang keberuntungan gitu. Jadi kamu kayak upgrade nggak cuma untuk abundant kamu, tapi berbicara juga upgrade kayak di banyak aspek kehidupan kamu gitu. Di luar diri kamu, kayak maksudnya di dunia realita kamu secara finansial, karir, di dalam diri kamu secara pemikiran, secara karakter. Kayak semesta sedang lagi tanda petik memanjakan kamu nih untuk hasil kamu berdedikasi selama ini dan bersabar ya. Karena apa? Tema kamu nih lihat, ini abundance ya, ini abundance, ini King of Pentacles. Keberlimpahan di titik gini, King of Pentacles itu adalah rajanya Pentacles. Pentacles itu aku mengartikan segala sesuatu yang ada di dunia realita kamu. Highlightnya adalah pekerjaan bisnis, karir keuangan. Dan kamu di titik King of Pentacles itu, kamu adalah orang yang skillful, berdedikasi, orang yang punya kualitas dalam pekerjaan kamu. Ya, kalau pun ini nggak berbicara konteks pekerjaan, kayak keberuntungan kamu itu meliputi gini, kamu ketemu dengan seseorang yang dia abundant gitu. Dia abundant, dia akan signifikan di hidup kamu ya, sekitaran kamu nonton reading ini. Lalu yang berikutnya, lihat yang tadi aku bilang asik banget di awal, Six of Wands ini jadi blessing kamu. Six of Wands itu adalah kayak reputasi yang baik, pencapaian, kesuksesan, kayak kamu dilihat di mata publik untuk sebuah image yang baik ya. Dan ini bisa juga kamu diperhatikan untuk konteks hubungan romantis gitu. Kayak ada orang-orang yang memperhatikan kamu, posisinya di blessing kamu ya. Lalu tantangannya adalah gini, ketenangan, perhatikan impulsivitas kamu yang tadi aku bilang di awal. Ketika sesuatu udah kena emosi kamu, itu bisa jadi kekuatan luar biasa untuk menggerakkan kamu untuk hal positif maupun untuk hal negatif. Pesannya adalah belajar mengelola emosi kamu, menavigasi emosi kamu dengan lebih baik lagi ya. Karena Knight of Swords ini bisa jadi sebuah energi yang agresif ya. Bisa jadi kamu, bisa jadi ada orang yang terhubung sama kamu. Makanya aku bilang perhatikan emosi kamu karena kamu sangat sangat punya kecenderungan ya untuk bisa emosi kamu itu mengambil alih diri kamu gitu. Makanya itu bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk hal positif maupun negatif. Oke, yang perlu kamu perhatikan kejernihan dalam berpikir. Keterhubungan yang tadi, jangan biarkan emosi. Karena sword itu adalah energi pikiran. Melihat lebih jauh daripada reaksi emosi saat ya. Melihat lebih jauh dari kabut-kabut yang ada di pikiran. Lalu ini bisa juga kayak momen kejernihan, momen kejelasan dari kepingan-kepingan puzzle yang mungkin kamu nggak lihat selama ini. Ini juga bisa jadi komunikasi yang signifikan ya dari pihak-pihak tertentu atau komunikasi yang kamu tunggu selama ini. Ini bisa juga berarti gini, dengan Ace of Swords ini ada
apa ya, ada sebuah momen inspirasi gitu. Kayak ada hal-hal yang kamu pahamin yang tadinya tidak kamu pahamin, lalu ada kayak momen inspirasi untuk kamu, "Oh iya akhirnya gue mengerti." Akhirnya kamu kayak bisa melihat benang merah dari semua hal yang udah kamu lewatin di belakang. Dan ditutup. Sumpah ini cakep banget sih reading kali ini. Ini adalah Three of Cups gitu ya. Ini momen menyenangkan bersama orang-orang terdekat, keluarga jiwa. Lalu bisa juga kayak kayak ada sesuatu yang bisa kamu rayakan, kamu syukurin. Dan bisa jadi ya ini hasil dari proses panjang kamu gitu. Karena tadi aku melihat energi sebelumnya ada sesuatu ketidaksabaran, capek, bosen, kayak bertanya-tanya kapan ya, kok nggak ada progres, kok begini terus. Bisa jadi juga ini adalah momen semesta mempersiapkan kamu untuk kayak lebih belajar mengelola emosi kamu, belajar sabar, mengelola emosi kamu dengan baik, belajar untuk nggak reaktif. Jadi kamu kayak butuh proses untuk bersabar dengan energi ini ya. Nih, mengelola emosi kamu baik, lebih mengarahkannya ketika itu menyentuh emosi kamu, mengarahkannya untuk sesuatu hal yang positif. Oke, mari kita konfirmasi lebih lanjut. King of Pentacles, lihat kan proses panjang kamu selama ini. Eight of Pentacles itu adalah pengembangan diri ya, pengembangan skill. Jadi yang tadi aku bilang udah kayak ada sesuatu tentang kamu butuh berproses, walaupun kamu nggak sabar, itu proses yang perlu kamu lewatin, terutama yang berhubungan dengan emosi kamu. Lalu sebagian lagi ini berhubungan dengan membangun sesuatu di dunia realita kamu, entah itu bisnis, pekerjaan, keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu. Highlightnya adalah pengembangan skill dan pengembangan karakter ya, karena tema emosi sangat kuat dalam reading ini. Hangman, perubahan perspektif, fleksibilitas, belajar fleksibel membawa kamu kayak gini, pengorbanan kamu untuk belajar fleksibel, kamu belajar untuk melihat dengan perspektif yang lain, ini membawa kamu untuk sampai di satu titik yang mau kamu capai selama ini ya. Dan mungkin kamu belajar untuk melepaskan hal-hal yang kamu tahu gitu, ini menghalangi jalan gue, oh ini tempatnya gak pas lagi nih di hidup gue. Tantangannya, mungkin hubungan-hubungan tertentu ini jadi challenging ya buat kamu. Atau bisa jadi Hierophant itu adalah filosofi kehidupan tadi yang aku bilang. Jupiter, ekspansi, pengembangannya nggak cuma dalam aspek abundant, tapi juga di filosofi kehidupan, cara berpikir, cara kamu melihat dunia, cara kamu mengelola emosi kamu. Kayak ada sesuatu yang signifikan berubah dengan hal-hal itu. Atau kayak ini adalah momen kamu untuk belajar lebih kritis lagi gitu, kayak mempertanyakan segala sesuatu. Apakah ini sebuah kebenaran yang mutlak? Apakah ini memang benar faktanya seperti itu? Kayak kamu mencari tahu gitu, mengumpulkan fakta-fakta untuk menjawab suatu pertanyaan tertentu, atau kamu nggak menerima sesuatu hal dengan mentah-mentah gitu. Kamu ada proses untuk mengkritisi hal tersebut sebelum kamu menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Emperor, sangat on fire. Kamu yang pegang kendali atas hidup kamu. Kayak kamu setelah keluar dari momen-momen kabut, momen-momen emosional, momen-momen reaktif, kamu jadi gini, kamu jadi sosok pemimpin di hidup kamu yang pegang kendali hidup kamu yang pegang kendali pikiran kamu dan hati kamu ya. Jadi kamu tahu nih setirnya di mana, dan itu nggak akan lagi ke depannya untuk nyetir kamu, emosi kamu, pikiran kamu yang chaos, itu nggak akan lagi nyetir kamu karena kamu tahu kayak mengelola itu semua dengan baik. Satu lagi, dan lihat proses kamu untuk jadi pemimpin di hidup kamu, pegang kendali atas hati dan pikiran kamu, lihat membawa kamu menuju Three of Cups kamu, momen menyenangkan perayaan. Dan gini, Three of Cups dikonfirmasi dengan Three of Pentacles. Ini adalah awal yang baru dengan dunia pekerjaan kamu, rekan kerja baru, rekan bisnis baru, chapter baru dalam bisnis pekerjaan kamu. Kayak ada sesuatu yang baru dengan dunia pekerjaan dan bisnis kamu gitu ya. Juga bisa jadi kamu punya proyek kolaborasi yang baru juga. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.